Yang hari ini kita akan membahas masalah masih eksponensial, tapi Ibu akan menyiapkan beberapa soal untuk nanti bisa kamu gunakan untuk kamu selesaikan di soal-soalmu yang akan Ibu berikan. Nah, yang baik kita perhatikan soal yang pertama. Yang pertama di sini, hitunglah hasil perpangkatan berikut, yaitu 64 dipangkat 2/3 sama dengan itu 64. Kalau kita mau sederhanakan, 64 itu adalah bilangan berbasis 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Kemudian kita kalikan dengan 2/3. Kita kalikan dengan 2/3. Maka ini bisa kita coret yang ini. Maka tinggal 2. Jadi akhirnya 2 kali 2. Ini 2 dipangkat 2 kali 2 4. Maka 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4 ya sama dengan 16. Itu untuk soal kita yang pertama. Soal yang kedua. Ini soal yang kedua sudah Ibu siapkan di sini. Ini adalah tentukanlah nilai dari 8 dipangkat negatif 4/3 kali 9 dipangkat setengah bagikan dengan 32 dipangkat negatif 1 kalikan dengan 27 dipangkat negatif 2/3. Jadi ini pangkat ya. Kalau kelihatannya dia seperti tidak pangkat, itu pangkat. Ini hanya karena dia dari equation si laptop. Jadi ini pangkat. Ini negatif, pangkat negatif 4/3, ini pangkat setengah. Maka cara mengerjakannya adalah si 2 ini, si 8 ini kita buatkan dulu dia jadi satu bilangan berbasis 2. Biasanya dia ciri-cirinya kalau ini per 3, ini kan pangkat pecahan. Perhatikan pangkat pecahan. Kalau dia nanti dia penyebutnya pecahan di sini, biasanya bilangan yang akan dibentuk yang ini dia akan bisa dengan yang ini akan ada hubungannya dengan si penyebutnya ini. Maka ini seperti ini, 2 pangkat 3 kita kalikan dengan negatif 4/3. Kemudian kita buatkan lagi dengan 3, ini kan 9, berarti dia 3 kuadrat. Ini dipangkatkan dengan setengah. Jadi akhirnya 3 dengan 3 ini bisa kita coret. Kemudian 2 dengan si 2 ini bisa kita bagikan. 2 bagi 2 itu 1. Nah, hasilnya itu adalah 4 pangkat 2 dipangkat negatif 4. Kemudian 3 dipangkatkan dengan nanti ini setengah. Yang ini pangkat negatif 4. Ini pangkat 2 dengan 2 habis. Jadi pangkat 1. Berarti 2 pangkat negatif 4 kalikan dengan si 3. Kemudian di sini ini 32. 32 itu adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kita kalikan dengan pangkat negatif 1. Kemudian ini 27. Si 27 ini adalah 3 pangkat 3. Kalikan dengan pangkat negatif 2/3. Maka ini bisa kita kanselisasi. Setelah ini maka bagikan dengan yang ini 6 pangkatkan dengan negatif 1. Berarti 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat negatif 6. Kemudian dimari 3 kita pangkatkan dengan ini kan jadi 1. Berarti jadi 3 pangkat negatif 2. Oke, 3 pangkat negatif 2. Sekarang kita lanjutkan. Dia di sini ingat ini penyebut. Penyebut itu berarti dia sama dengan ini pecahan. Berarti dia sama aja artinya dengan dibagi. Nah, kalau kita dengan si eksponensial, kalau untuk si pembagi atau dibagi atau jadi si pecahan begini, maka cara mengerjakan berikutnya adalah kita kurangkan. Ini kita kurangkan. Jadi hasilnya nanti 2 pangkat negatif 4 dikurang negatif 6. Dikurang negatif 6. Kita kalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 1 dikurangi dengan negatif 2. Ini tidak bisa kita samakan. 3 dengan 2 tidak bisa kita buatkan sama. Kenapa? Karena dia basisnya tidak sama. Ingat minggu lalu kita sudah mempelajari basis. Basisnya ini tidak sama, maka kita uraikan begini saja. Maka ini negatif kali negatif, ini jadi positif. Di sini jadi positif, maka dia 2 pangkat negatif 4 tambahkan dengan 6. Kita kalikan dengan si 3 ini negatif ketemu dengan negatif. Negatif kali negatif itu positif. Maka dia 1 tambahkan dengan 2. 1 tambah 2 itu berapa? 3. Maka di mari dia adalah ini negatif 4 tambahkan dengan 6. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 3 dipangkatkan dengan si 3. Maka hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 27. Hasil terakhirnya 108. Ini kita sedang mengerjakan dalam bentuk bilangan. Dia bentuk pecahan negatif tapi dia Ibu buatkan dengan si bilangan. Nah, untuk contoh berikutnya, sederhanakanlah di sini untuk soal yang nomor 3 yang ini sudah Ibu selesaikan. Sederhanakanlah 9 dipangkat 9x pangkat negatif 2 kalikan dengan y pangkat 1/2. Ini kita kalikan dengan si 3/2. Ingat untuk si eksponen, kalau dia bilangan berpangkat dipangkatkan, berpangkat ini dipangkatkan kembali, maka cara mengerjakannya seperti apa?
Ya benar, cara mengerjakannya adalah kita kalikan pangkatnya. Kalau di sini tadi bedakan dengan yang ini dia jadi dikurangkan pangkatnya. Jadi berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini tadi, ini tetap kita kalikan. Nanti kita akan temu jadinya di sini pangkat dijumlahkan. Agak dibedakan ya, itu kamu pahami berikutnya. Nah oke, sama seperti yang tadi, si 9 kita buatkan jadi satu angka yang berbasis. Basisnya 3 di pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. Kalikan dengan 3/2. Kemudian di sini X pangkat negatif 2 kalikan dengan si 3/2. 3/2 dari mana pangkat ini? Pangkat dipangkatkan berarti pangkat dikalikan. Y pangkat 1/3 kalikan dengan 1/3. Maka ini kita kanselisasi namanya. Dicoret atau dikanselisasi. Ini dikanselisasi. Maka hasilnya 3 berpangkat 3 kalikan dengan X berpangkat negatif 3, Y berpangkat 1/9 di sini. Nah kita mau mempositifkan. Di sini kita ketemu dengan yang berpangkat negatif. Ibu lanjutkan. Yang ini dia 9, ini 3 pangkat 3 27. Ini ya, Ibu pikir ada yang salah di sini. Ini di sini harusnya 27. Y pangkat 1/4 kemudian X pangkat 3. Nah sekarang kita mau mengubah ini ke dalam bentuk dalam bentuk ini, bentuk akar. Di sini ini kalau dibuatkan X di pangkat A per B. Kalau kita membuatkan ke dalam bentuk akar berarti akar dari X pangkat A di sini B. Jadi si penyebutnya ada di dalam akar ini, si pembilang dia ada bersama dengan si X yang ini. Maka di sini X pangkat 1/9 jadi Y pangkat 1. Ini akar pangkat 9 dari Y. Itu bacanya akar pangkat 9 dari Y. Ini bukan 9-nya, di sini dia 27 Bu pikir. Jadi hasilnya 27 akar pangkat 9 dari Y per X pangkatkan dengan si 3. Oke, itu dia soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 4 ini Bu buatkan semuanya sudah dalam bentuk rasional. Di sini X akar pangkat 3 dari X pangkat 12 kalikan dengan akar pangkat 3 dari si X pangkat 6. Maka cara mengerjakannya adalah ini tadi sudah kita persoalkan di mari, sudah jelas bentuknya. Maka ini adalah X di pangkat 12/3 kalikan dengan X di pangkat 6/3 yang ini. Oke, kemudian ini bisa kita sederhanakan jadi 4. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2. Berarti dia hasilnya adalah X di pangkat 4 ditambahkan dengan si 2. Ini dia tadi yang Ibu persoalkan tadi. Dia kalau dia penjumlahan perkalian dari si pangkat, basisnya sama, pangkat tinggal dijumlahkan. Bedakan yang ini. Ini pangkat dipangkatkan, maka hasilnya adalah pangkat dikalikan. Ini hanya pangkat dijumlahkan. Berarti di sini sama dengan X dipangkatkan dengan si 6. Oke, itu dia untuk penyelesaian soal yang nomor 4. Satu lagi. Untuk selesai ini soal yang Ibu buat. Tentukan nilai X jika diketahui X kuadrat dikalikan dengan 2 pangkat negatif 2 sama dengan 16 pangkat setengah kalikan dengan 3 dikuadratkan. Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ini semua nanti kita sederhanakan bentuk-bentuk pangkat ini. Kita sederhanakan seperti ini. Maka dia X kuadrat sama dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kita kalikan dengan setengah. Kalikan dengan 3 pangkat 2. Kita bagikan dengan yang ini. Jadi dia tinggal si X nanti di mari. Maka bagikan dengan si 2 pangkat negatif 2. Nah hasil terakhirnya adalah X kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 bagikan dengan 2 di pangkat negatif 2. Maka dia itu seperti yang tadi ini pembagian jadi dikurang. Jadi 2 pangkat 2 dikurang negatif 2 kalikan dengan 3 pangkat 2. Maka ini 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 hasilnya adalah si X kuadratnya hasilnya 144. X kuadrat ini masih X kuadrat. Maka di soal kita adalah berapakah nilai X? Maka nilai si X adalah akar dari 144. Hasilnya adalah 12. Oke, sekian soal yang Ibu bagikan hari ini. Kita masih tetap di eksponen. Kenapa eksponen seperti ini? Karena memang di semester 1 KD kita itu hanya persoalan eksponen dengan logaritma. Nah ini akan kita persoalkan kembali. Nanti berikutnya kamu kerjakan soal yang Ibu bagikan di WA. Oke, tetap belajar, tetap semangat. Untuk kelas 10 IPA 1 sekarang akan Ibu siapkan. Akan Ibu selesaikan koreksi pekerjaanmu yang lewat. Nanti kamu cek ya, akan Ibu berikan nanti aba-abanya. Oke, selamat siang.